Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Mami Ica. Makasih untuk supportnya untuk YouTube channel aku. Tetap share dan tontonin semua video aku. Dan aku juga menanti saran dari kalian tentang konten-konten apa yang kalian mau tonton, mau aku tayangin, especially tentang Dubai. Oke, aku dengan senang hati akan meng-create atau membuat konten-konten itu gitu. Dan salah satu konten yang udah ditanyain dan di request dari beberapa kalian yaitu adalah kegiatan aku di Dubai sebagai ibu, ngapain aja gitu. Sebetulnya banyak kegiatan aku di Dubai karena selain sebagai ibu, aku juga sebagai istri, ya kan. Terus aku juga kerja di perusahaan multinasional, tapi karena masih pandemik, jadi masih working from home. Jadi kegiatan aku kurang lebih di sekitaran rumah. Jadi walaupun kerja juga di rumah gitu. Tapi hari ini aku akan keluar dan melakukan beberapa kegiatan di luar rumah. Jadi aku pikir mungkin ini akan menarik, interesting untuk tayangkan gitu. Jadi kalau kalian mau tahu apa kegiatan aku di Dubai, stay tune di channel ini. Kita udah nyampe kolam renang guys, dan anakku Eden lagi siap-siap pakai baju berenang, dan di sini diharuskan loh untuk pakai pampers khusus berenang. Kalau enggak mereka nggak boleh berenang. It's your swimming lesson, my love. And we gonna go swimming. Anakku ini emang suka banget berenang guys. Lihat tuh, dia udah mau turun aja ke dalam air. Nih, kita sebagai awal permulaan belajar berenang ini, ibu atau satu orang dewasa dan anaknya harus ada di dalam air. Jadi untuk megangin anaknya. Dan anak itu harus katanya dibiasakan untuk bergerak-bergerak atau main-main di dalam air. Jadi mereka bisa terbiasa dengan air. Terus nanti diajarin beberapa gerakan supaya anak kita itu merasakan pergerakan di dalam air itu gimana. Jadi mereka bisa menemukan cara-cara tertentu, membiasakan dan menemukan cara untuk berenang gitu. Ini salah satu gerakannya yang diajarin guys. Dia ke kiri dan ke kanan gitu, diayun-ayunin. Lucu, instrukturnya tuh pakai boneka. Pinter banget gak sih? Maksudnya pas banget karena kan dia nggak punya bayi ya, jadi pakai boneka dianya guys. 5 minutes later. Nih guys, salah satu gerakannya yaitu digoyangin ke kiri setengah lingkaran dan ke kanan kayak ngambangin gitu deh. Terus udah gitu diajarin mendayung juga pakai tangan. Jadi mungkin kayaknya sih ya, biar anak-anak kita itu tahu gitu, oh kalau mendayung nih saya bisa ngambang gitu kali ya. Jadi lucu juga guys gerakannya, maksudnya kita nggak kepikiran gitu. Mungkin memang ini instrukturnya kan udah dilatih ya pasti, jadi dia tahu gimana cara-caranya gitu. Aku tuh memang sengaja taruh anakku baby Eden untuk kursus berenang karena aku paling mau dia bisa berenang. Aku bisa berenang guys, cuman aku bisa berenangnya di kolam renang. Kalau disuruh berenang di laut aku masih ngeri. Udah gitu karena aku takut ikan hiu. Jadi nggak deh berenang di laut mah. Di kolam renang aja deh, berenang-berenang bersih, berenang-berenang cantik, ya nggak sih? Nah, aku udah selesai mandi, abis berenang, antar baby Aiden berenang. Anakku akan berenang for the next 3 months dan mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan setelah kursusnya selesai dia udah bisa berenang. Sebagai seorang ibu, aku pengen anakku paling nggak bisa berenang, bisa ilmu bela diri seperti taekwondo atau karate atau jujitsu atau kungfu. Pokoknya sejenisnya. Terus udah gitu aku pengen juga dia bisa main salah satu alat musik yang dia suka di luar dari ilmu-ilmu yang akan dia pelajari di sekolah ya guys.
Setelah ini aku mau facial. Untuk kecantikan aku mau coba, kemarinan aku denger dari temanku katanya ada yang namanya Hydra facial gitu. Aku sebetulnya orangnya jarang banget facial, jarang banget ke klinik ngurus-ngurus kecantikan gitu, jarang. Tapi karena aku sudah 41 tahun, jadi aku pengen mulai merawat dan menjaga kelenturan kulit, ya nggak, kelenturan kulit wajah terlebih gitu, biar nggak cepet mengkeret, ya kan. Jadi aku mau nyoba facial, Hydra facial ini. Terus udah gitu aku mau ke mana namanya, kalau sempet aku pengen ke nail salon buat kuku, benerin kuku. Udah gitu abis itu nanti malam aku ada arisan sama teman-teman arisan, namanya arisan Tutuers. Kenapa kita namain Tutuers? Karena waktu arisan ini terbentuk lagi model-modelnya rok tutu itu tuh loh guys, yang megar-megar gitu ya kan. Jadinya lagi model-modelnya gitu, dan kebetulan kita semua suka gitu loh. Jadi kita namain arisan kita arisan Tutuers gitu. Tutuers itu namanya pencinta tutu gitu. Walaupun sekarang udah nggak terlalu model lagi roknya, tapi tetap kita pengen keep nama kita Tutuers karena unik, ya enggak sih. Jadinya kita tetap keep namanya arisan Tutuers gitu. Nanti malam kita ada arisan, jadi itulah salah satu kegiatan yang ibu-ibu di Dubai lakukan gitu, terlebih yang aku lakukan. Tapi sebelum pergi facial, aku mau unboxing. Salah satu kegiatan lainnya yang Mami Ica sukai adalah shopping dan unboxing. Tuh barangnya udah di belakang. Yuk kita unboxing dulu. Kemarin aku jalan-jalan ke mall, terus aku kepengen beli ini, tapi waktu itu masih bagus nggak ya, perlu nggak ya, atau worth it nggak ya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir dan ngeliat-ngeliat dari beberapa brand dan Google dan ngeliat Instagram para selebriti dunia, jadi aku pikir wah keren juga nih gitu. Jadi aku gatel deh, kepengen, ya kan. Kebetulan abis gajian, jadi hayo kita habiskan. Yuk kita lihat apa yang aku beli kemarin. Ini adalah salah satu brand kesukaan aku, namanya Celine. Sampai-sampai aku berniat kalau punya anak perempuan, aku pengen namain dia Celine Dior, ya kan, bukan Celine Dion tapi Celine Dior, karena aku seneng banget sama brand dari Celine dan Dior, ya kan. Tapi anakku laki-laki nih, jadi aku namain Aiden gitu. Mungkin nanti juga pas aku punya anak perempuan nggak jadi kali ya aku namain Celine Dior, karena mungkin terlalu berat, ya kan. Tiba-tiba dia penyuka Chanel, ya kan, gawat juga gitu. Namanya Celine Dior tapi pakainya Chanel dan Hermes, ya kan, susah guys. Yuk kita buka, apakah ini? A few moments later. Di Dubai udah mulai panas, bukan udah mulai panas, di Dubai sudah panas. Jadi kayak gini tuh dibutuhin banget gitu kalau lagi panas, musim panas seperti ini. Dan ini itu adalah caram. Ini adalah buku dan lapnya, dan ini adalah kacamata, sunglasses. Mau lihat? Iya. Biasa kalau perempuan kalau moto pasti agak-agak dark face gitu ya. Nah ini aku dari dulu pengen banget, tapi warna yang hitam kayak gini susah dapetnya. Akhirnya Celine mereproduksi lagi dan dia ngeluarin warna hitam seperti ini lagi gitu. Jadi
Jadilah aku beli gitu, tapi ini kayaknya agak-agak kendor deh, jadi aku harus kencengin ke itunya nanti, optiknya, ke butiknya. Tuh guys, bagus nggak? Cocok? Thank you yang udah bilang cocok, yang belum bilang cocok bercanda. A few moments later. Yang kedua, tuh kan bener aku bilang Celine Dior. Nah sekarang aku baru beli ini. Ada blogger dari Filipina, dia tinggalnya di Australia. Dia tuh aku suka banget lihat gayanya gitu. Terus dia pakai items yang sama tapi dari merek lain, dari Louis Vuitton. Terus aku kemarin ke Louis Vuitton, ternyata di Louis Vuitton nggak ada lagi. Karena itu fast moving items ya kan. Fast moving items itu items yang laku keras gitu, dan mereka biasanya nggak produksi banyak memang, makanya cepet habis. Jadi aku cari-cari, terus aku lihat salah satu selebritis kita di Indonesia juga pakai ini. Terus aku pikir udah coba gitu. Akhirnya kemarin aku ke Dior. Dulu aku pernah nyobain tapi kok jelek ya gitu, ternyata size-nya itu besar guys ya kan, makanya dia jadi nggak bagus gitu. Nah pas kemarin aku ke Dior, aku cobain lagi, ternyata cocok gitu. Terus ternyata dikasih tahu, oh memang ada size-nya atau ukuran-ukurannya gitu. Aku pikir sama semua, ternyata enggak gitu. Apakah ini? Ting 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 ting. Mari kita buka bersama. Tanda pembayarannya. Aku selalu minta semuanya untuk di box, karena aku bilang sama mereka aku senang unboxing. Karena unboxing itu wajar ya guys, unboxing itu sudah lumrah dilakukan banyak orang gitu. Bukannya mau norak, tapi bukannya mau norak atau mau pamer, tapi sometimes kadang-kadang kita mendapat sesuatu, beli sesuatu itu sesuatu achievement gitu loh. Achievement bahasa Indonesianya kayak suatu achievement. Kita merasa kita udah meraih sesuatu gitu. Apalagi kadang-kadang barang yang kita beli, benda yang kita beli itu susah didapat misalnya. Jadi pas kita dapat tuh kita bangga gitu, seneng gitu. Terus kita pengen nunjukin nih, mau sharing kebahagiaan aja gitu. Jadi nggak melulu norak, nggak melulu pamer gitu. Boleh dong sharing kebahagiaan dan boleh dong menginspirasi orang gitu. Aku sejujurnya seneng ngeliat orang-orang yang unboxing, apalagi selebritis Hollywood atau bloggers yang gaya busananya tuh yang benar-benar menarik untuk aku seneng ngelihatnya gitu. Jadi aku nggak merasa mereka pamer atau norak atau apa, tapi aku melihatnya mereka menginspirasi. Jadi semua tuh tergantung apa yang ada di pikiran kita ya. Ya kan? Nah mudah-mudahan kalian terinspirasi. Oke guys, aku tahu kalian semua itu pasti orang-orangnya positif dan pasti kalian terinspirasi. Aku taruh di sini biar cakep. Tidit. Kita lihat apakah di dalam sini. Tadam! Jatuh apaan tuh? Oh, aku nyari-nyari dust bagnya, ternyata nggak dikasih dust bag guys. Dust bag itu adalah pelindung dari debu ya. Ini adalah topi dari Christian Dior.
Jadi dia bisa dibalik ya, bisa double, bisa yang Diornya keluar, bisa juga yang ininya ke dalam. Tuh. Ini aku belum blow dry, belum ngeringin rambut, jadi rambutku masih agak-agak berikal. Tuh guys, cakep nggak? Terus kalau aku cocokin sama kacamata, terus kalau kalian mau lihat yang di luarnya, tapi dia ada itunya di sini ya guys, tapi biasa apa, udah lumrah sih di sini mah, udah nggak apa-apa sih di sini mah pakai gini-ginian. Di luar juga pokoknya udah bagian dari fashion kalau orang-orang fashion ngelihatnya, jadi bodo amat ya ininya di luar atau di dalam. Jadi kalau lagi males untuk blow dry, untuk ngeringin rambut atau untuk ngelurusin rambut, bisa pakai ini, nggak kelihatan berantakannya, ya nggak sih? Tuh, bisa juga begini, kayak ala-ala cowboy. Aku suka. Kalau kamu suka nggak? Karena aku udah punya koleksi yang kayak gini, beberapa items dari koleksi Dior Oblique. Aku punya kayaknya aku punya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi aku ada Dior Oblique collection itu dari sekarang. Aku punya topi, terus aku ada sweater atau jumper atau baju hangat, terus aku ada gelangnya juga Dior Oblique, terus aku ada koleksi dari Dior Oblique, terus aku ada gespernya koleksi dari Dior Oblique juga, terus aku ada sendalnya, terus aku ada tasnya, pouch yang kecil gitu. Jadi aku sudah punya beberapa koleksi dari Dior Oblique. Kemarin pas ke Dior aku lihat ada celana pendek gitu, cuman karena temenku lagi nggak enak badan, jadi aku harus buru-buru pulang, jadi nggak sempet nyobain. Nah kalau misalnya nanti masih ada barangnya, karena Dior itu kayak apa sih, kayak kacang ya guys, bukan harganya kayak kacang, laku kerasnya kayak kacang gitu. Jadi cepat habis gitu. Jadi kalau ada sesuatu barang yang baru datang, langsung buru-buru ke sana, kalau nggak lupain lah. Apalagi kalau ukuran aku yang petit kayak gini, susah didapatnya gitu. Jadi nanti weekend aku mau ke sana, mau nyobain, mudah-mudahan masih ada. Terus kalau masih ada, aku beli, terus aku unboxing lagi. Nah sekarang kita pergi ke facial biar tambah cantik, jadi tambah bagus, tambah keren pakai Dior Oblique ini. Nah guys, aku udah on the way. Kacamatanya aku pakai biar agak-agak keren karena rambutku belum di blow dry. 1 hour later. Ini aku udah nyampe kliniknya guys. Aku disuruh nunggu sebentar, dan setelah itu nggak lama namaku dipanggil untuk masuk ke ruang perawatannya. Ini kurang lebih peralatan yang dipakai untuk Hydra Facial. Untuk persiapannya aku dikasih bandana untuk melindungi rambutku supaya nggak mengganggu selama perawatan berlangsung. Dan setelah itu mukaku dikasih krim dan dibersihkan dengan air hangat, making sure untuk memastikan wajahku bersih ya guys. Setelah itu wajahku divakum dengan vakum air. Ini kalian lihat airnya, katanya sih setelah divakum air ini akan keruh gitu, karena segala kotoran di wajah kita disedot dan masuk ke air ini. Tapi yang aku lihat setelah perawatan ini airnya nggak keruh-keruh banget, mungkin karena wajahku nggak terlalu kotor banget atau gimana, aku kurang tahu ya guys. Dan setelah divakum di
rawat lagi dengan pakai peralatan untuk ngambil segala komedo yang gak ketarik. Setelah itu wajahku dikasih krim untuk dilanjutkan dengan perawatan RF. RF itu namanya radio frekuensi. Katanya fungsinya untuk mengencangkan kulit-kulit kita yang agak kendur gitu. Dan udah gitu mereka pakai peralatan lain juga sih, aku nggak tahu detailnya. Tapi yang jelas setelah perawatan-perawatan itu wajahku agak kelihatan lebih cerah dan lebih halus, lebih lembut. Terus memang kelihatan juga merah-merah guys gitu. Setelah itu wajahku dipijit-pijit pakai serum. Dan setelah itu yang tahap terakhirnya aku dikasih masker. Masker itu katanya fungsinya untuk, kan wajah tuh panas abis diobrak-abrik gitu, katanya biar untuk menutup pori-porinya. Jadi dikasih masker untuk mendinginkan kulit kita yang udah diobrak-abrik. Nah abis ini aku akan siap-siap untuk arisan. Aku on the way untuk ke arisan. Kita akan iftar barengan sama teman-teman arisan, dan kebetulan ini arisan ronde terakhir. Jadi bulan depan kita akan mulai arisan baru, mudah-mudahan. Terus kita akan pergi ke tempat yang mewah. Kita akan pergi ke tempat yang bagus, restoran Jepang kalau nggak salah, namanya Netsu di Mandarin Oriental. Udah nyampe di hotelnya guys, namanya Mandarin Oriental di daerah Jumeirah. Dan ini hotel entrance-nya. Aku suka banget sama hotel entrance-nya di lobby. Di lobbynya desainnya itu bagus banget, jadi kayak pohon-pohon gitu tapi dari lampu. Keren banget. Aku suka, seandainya aku punya rumah sebesar ini pasti lampu-lampunya aku desain kayak gini ya, entrance-nya. Doain ya guys. Oh ya guys, untuk pertanyaan kuisnya aku nggak ngasih petunjuk di awal video karena memang nggak ada petunjuk. Jadi pertanyaannya gampang. Aku cuman mau tanya apa nama brand favorit aku, salah satu brand favorit aku yang aku punya koleksinya sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Jadi aku mau kalian nyebutin nama brandnya dan nama koleksinya. Kalau kalian agak-agak keserimpet sama nama koleksinya, bisa kalian Google. Ayo, tuh kalian harus jawab di IG dan jangan lupa untuk komen di bawah ini, di video bawah ini dengan nama IG kalian. Siapa yang melakukan dua hal tersebut paling gercep dan jawabannya tepat, itulah pemenangnya. Makanan dan minumannya udah dateng guys. Nah aku mau kasih tahu nih tentang minuman ini guys. Ini minuman signature dari restoran ini, namanya Jonetsu. Ini minuman termahal yang pernah aku minum. Harganya sekitar 1,4 juta rupiah. Tapi rasanya asem banget, seasem harganya guys. Ampun deh. Padahal minumannya nggak beralkohol sama sekali guys. Tapi kenapa mahal banget ya? Aku juga nggak ngerti guys. Ini salah satu appetizernya guys, udah mulai dateng. Ini ayam pedas manis dan ada edamame juga. Dan ini favorit aku guys, ini kayak somai tapi dia dibakar gitu, namanya gyoza. No, lihat sushinya guys. Oh lala, aku jadi ngiler lagi gara-gara ngeliat ini guys. Sushinya tuh enak banget guys, sangat teramat enak, aku suka. Yang jelas ini akan menjadi salah satu restoran favorit aku. Kenapa? Karena semua makanannya enak-enak, nggak ada yang nggak enak, dan staffnya juga baik-baik guys, very helpful. Ini daging steaknya yummy banget. Aku kayaknya bakalan balik lagi minggu depan ke restoran ini dan aku akan pergi dateng sama habiku. Ini makanan penutupnya guys, tuh lihat guys, festif banget gak sih? Ada mochi, ice cream, apple pie,
Dan ini nih favorit aku nih yang coklat ini, namanya coklat fondue. Oh salah, namanya coklat fondant, bukan coklat fondue. Coklat fondue beda ya. Ini enak banget guys. Pokoknya kalau one day kalian ke Dubai jalan-jalan, aku rekomendasiin untuk datang ke Netsu Japanese Restaurant di Hotel Mandarin Oriental Jumeirah, Dubai. Thank you guys udah nonton vlog aku kali ini, udah ngabisin sehari bersama Mami Ica. Semoga kalian suka. Next time aku akan review more restoran dan tempat-tempat keren lainnya di Dubai. Dan untuk kalian yang udah tahu jawaban dari Ramadan quiz aku tahap ketiga, silahkan ke IG dan komen di bawah ini dengan IG kalian. Ini beberapa teman arisanku, tapi nggak komplit karena ada satu yang nggak bisa datang. Thank you guys, bye.